Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Ramawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Dan adapun faktor pendukung e-commerce, yang pertama yaitu cakupan yang sangat luas, kedua proses transaksi yang cepat, ketiga e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang terakhir, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Dan adapun karakteristik e-commerce yaitu yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak, kedua, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi, dan yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu B2B atau business to business, yaitu sistem komunikasi bisnis online antara pelaku bisnis, dan yang kedua yaitu B2C, business to consumer, yaitu transaksi retail dengan pembeli individual, dan yang ketiga yaitu C2C, consumer to consumer, yaitu transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lain, dan yang keempat yaitu C2B, consumer to business, yaitu individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kelima yaitu non-business electronic commerce, yaitu kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu intrabisnis atau organisasional elektronik e-commerce, yaitu secara aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konsumen dalam kegiatan transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu konsumen individual, yang kedua yaitu konsumen organisasi, dan yang ketiga yaitu konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintahan dan lain-lain. Adapun konsumen e-commerce didasarkan pada perilaku konsumsinya. Pertama, impulsive buyers atau konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu petite buyers, yaitu konsumen yang teliti saat melihat harga atau produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu window shopper, yaitu konsumen yang sekedar browsing atau surfing atau menjelajahi internet saja. Dan adapun keuntungan produsen yaitu kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya atau natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkos atau biaya cetak. Dan yang kedua yaitu lebih aman membuka toko online dibandingkan membuka toko biasa. Dan yang ketiga, berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan adapun keuntungan konsumen atau customer yaitu yang pertama memungkinkan transaksi jual beli secara langsung. Yang dimaksud di sini adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara. Dan yang kedua yaitu disintermediation adalah proses menyediakan calo dan pedagang perantara. Yang ketiga yaitu menggunakan digital cash atau electronic cash atau e-cash tanpa harus membayar dengan uang tunai. Dan selanjutnya yaitu adapun masalah hukum e-commerce yaitu keaslian data, keabsahan validity, kerahasiaan confidentiality atau privasi, keberadaan barang availability, pembuktian kecakapan para pihak terakhir, yurisdiksi,
Dan selanjutnya yaitu ada permasalahan substantif. Yang pertama yaitu masalah keaslian, keautentikan, dan integritas data. Dan adapun beberapa teknik untuk menjamin keautentikan data yaitu teknik kriptografi dan tanda tangan elektronik. Dua yaitu keabsahan atau validity. Yang ketiga yaitu kerahasiaan atau privasi, yaitu informasi apapun dipertukarkan harus disimpan dengan baik.